Ada ulama abal-abal, kaleng-kalengan. Ya. Ini yang berbahaya. Bahwa seorang disebut alim, jamaknya ulama itu punya dua syarat. Ulama itu jamak dari kata alim. Alim satu orang. Ulama banyak orang. Jangan katakan saya bertemu seorang ulama, seorang alim. Kalau ulama itu banyak. Ya, alim kalau kaitannya dengan konteks keagamaan itu artinya orang yang paham terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Tapi dalam konteks umum, semua orang yang pakar di bidang pengetahuan, dalam konteks umum itu disebut alim namanya. Jelas ya? Karena itu dulu ada orang menyebut alimul fiqh, ini paham fiqh. Tapi juga ada alimul fizia, ini pakar bidang fisika. Alimul kimia, pakar di bidang kimia. Alim biologia, pakar di bidang biologi. Jadi kalau nanti Anda membaca berita, misalnya ulama fizia, maksudnya kumpulan pakar-pakar fisika. Ya, bukan para ulama membahas hukum fisika, salah terjemah. Jelas ya? Tidak semua konteks ulama yang tertulis dalam kitab-kitab narasi bahasa Arab dipahami dengan para ulama yang pakar di bidang agama. Tapi kalau Anda sedang membahas tentang turunan masalah syariat, baca kitab fiqih, baca tafsir, baca hadis, tertulis kata ulama di situ, maka yang dimaksud hanya satu pengertian, yaitu orang-orang yang pakar di bidang syariat, di bidang dinul Islam. Paham sampai sini? Nah, untuk menjadi alim, ulama, syaratnya terutama dua. Bahwa seorang disebut alim, jamaknya ulama, itu punya dua syarat. Secara umum dalam Al-Quran. Pertama, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Saya ulang, dia punya tingkat kedekatan dengan Allah yang tinggi. Sampai-sampai masuk pada kategori khasyah. Khasyah itu ditemukan di Quran surah 35 Fatir. Ya, Anda bisa lihat dari ayat ke-28 sampai 29-nya, paling kanan sebelah bawah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Fokus. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh kalau ada orang yang punya sifat khasyah, ya, kedekatan yang paling tinggi dengan Allah, ini di kalangan manusia biasa ya, saya tidak bicara Nabi dan Rasul, kalau itu sudah otomatis. Ya. Sungguh kalau ada orang yang sangat dekat dengan Allah, sampai punya jiwa khasyah. Khasyah itu kalau ditarik ke ibadah, jadi khusyuk namanya. Ya, khusyuk. Kalau ditarik ke dalam nuansa pergaulan, maka khasyah ini rasa takut yang dalam, yang saking takutnya, itu khawatir berbuat keliru. Jadi kalau dikaitkan dengan kedekatan dengan Allah, maka orang-orang ini tidak mudah memberikan statement. Khawatir kalau ngasih fatwa salah. Maka dia perdalam dulu. Dia cek dulu. Ada enggak hukum Allah yang bertentangan dengan kalimat yang akan dia ucapkan? Jadi jangankan memberikan hukum dalam persoalan berkata pun akan dia atur. Jadi kalau Anda menemukan orang-orang yang mudah berkata, atau kalimat-kalimatnya kotor, atau bahkan langsung bertentangan dengan hukum Allah, maka dia bukan ulama. Menurut pengertian Al-Quran. Saking pentingnya sifat ini, maka Al-Quran menggunakan pembuka dengan menggunakan kata innama. Innama. Disebut di ilmu nahu, kalau kita mengaji di gramatikal bahasa Arab, di cabangnya yang pertama yaitu ilmu nahu, maka kata innama ini disebut dengan adatul hasri. Adatul hasri. Paham? Tidak. Apa itu adatul hasri? Ya. Adatul hasri itu adalah huruf yang menunjukkan batas sesuatu. Only. Hanya ini saja. Batas. Tidak boleh lewat, tidak boleh keluar. Hanya ini saja batasnya. Kata ulama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat innama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, kalau ada orang yang paling takut kepada saya dari kalangan manusia biasa, maka dia golongan ulama yang pertama. Kalau diterjemahkan dengan konteks ilmu nahunya, maka ciri ulama salah satunya adalah orang yang punya rasa takut luar biasa kepada Allah, sehingga dalam sholat dia khusyuk, dan dalam konteks dia bermuamalah, dia tidak mengeluarkan statement-statement sembarangan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jelas? Baik, karena itu Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, beliau pernah menulis kitab kedua dari 19 kitab yang beliau tulis, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam halaman ke-9 beliau membuat sebuah pasal. Yang diantara turunan dari pasal itu, beliau menunjukkan ada ulama abal-abal, kaleng-kalengan. Ya. Ini yang berbahaya. Apa diantaranya? Halaman 11 paling kiri sebelah bawah. Kata beliau, wa minhumul abahiyuna. Ada golongan abahiyun. Asalnya bagus latihannya, kelihatannya juga seperti orang hebat. Jadi zikir tinggi kepada Allah. Awalnya kelihatannya zikir itu banyak turunannya. Bisa kalimat thayyibah, bisa sholat tuh zikir, ya bisa doa juga itu bagian dari zikir. Kelihatannya bagus. Penampilan bagus, ya pakai sorban, jubah lebih lebar daripada Batman kadang-kadang, misal. Ya. Tapi aneh, ketika dia begitu latihan, lalu kesimpulannya salah. Wasofa qalbuhu, dia menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Karena ibadah sudah rajin, maka dampaknya ke hati merasa sudah bersih. Karena sudah bersih, fala yantabiqu alaihil amru wan nahyu, maka tak berlaku lagi perintah dan larangan. Nah, jadi kalau kata orang ini, saya sudah selesai tuntas latihan, udah tuntas, udah wisuda. Nah, karena sudah selesai, maka nggak berlaku perintah lagi, jadi sudah nggak sholat lagi, Pak. Jadi kalau Anda menemukan yang seperti itu konsultasi, tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai adzan, tidak ada kata-kata, nah berhenti kita sholat dulu. Anda bertanya, Pak Kiai, ini sudah waktunya Isya, apa enggak sholat dulu? Maka jawabannya cukup mencengangkan. Jawabannya, oh ade masih latihan. Kalau Bapak, jasadnya di sini, rohnya sedang sholat. Nah, itu kata beliau, itu menyesatkan. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Ini sudah merasa nggak penting lagi sholat. Ya, sudah lebih hebat daripada Nabi. Nabi dijamin surga, masih sholat kaki sampai bengkak. Awas, jadi kalau ada yang bertemu dengan seperti itu, walaupun nanti hebat kelihatannya, kadang-kadang dia tiup ke atas burung kemudian turun, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tinggalkan. Ya, jelas ya. Yang lebih parah, jahlatus sufaha, kata beliau itu. Orang yang makin bodoh. Apa kesimpulannya? Sampai merasakan menyatu dengan Tuhan. Manunggaling kaulah Gusti. Siapa Anda? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang sarapan. Nah, itu yang paling berbahaya. Itu disebutkan juga oleh beliau. Jadi ini golongan pertama dari ulama, cirinya ini. Kedua, dia memiliki dasar keilmuan yang dengan penyampaiannya pada ilmu itu bisa membawa orang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar mengajar. Karena itu ketika Quran merekomendasikan Anda untuk belajar, kalimatnya menggunakan ahlal dzikri. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika Anda ada persoalan, konsultasi. Pada siapa? Ahlal dzikri, bukan ahlal hifdzi. Enggak disebutkan orang yang cuma pandai ingat. Jadi kata Quran itu seolah-olah ingin berkata begini, kalau yang hafal Quran banyak. Yang hafal hadis banyak. Bahkan yang merumuskan Mu'jamu Fahras di Al-Fadhil Hadis, indeks hadis, itu orientalis. Yang bahkan tidak beriman. Di urusan untuk menghafal nas banyak, hukum bisa paham, tapi apakah yang diajarkan itu bisa mendekatkan diri Anda dengan Allah? Belum tentu. Nah, karena itu ketika Anda ingin mengaji, kata Allah, ingin cari ilmu yang manfaatnya bisa membuat Anda dekat dengan Allah, bukan hanya membuat Anda pintar. Anda hafal bacaan sholat, tapi Anda tidak pernah dekat dengan Allah, untuk apa? Anda bisa hafal Quran, tapi tidak bisa merubah diri Anda jadi lebih baik. Apa yang Anda hafalkan? Karena itu ketika Allah memaparkan kalimat zikir dalam Al-Quran, turunannya ibadah. Silahkan cek. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Berdoa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Kalimat thayyibah pasca salat, subhanallah, alhamdulillah, disebut zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Mendekat kepada Allah dengan menyebutnya ya Allah atau al-asma'ul husna disebut zikir. Quran surah ke-2 ayat 152. Quran surah ke-17 ayat 110. Zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Quran surah 15 ayat 9. Menghafal Quran bagian dari zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Tapi apa esensi semua itu? Membangun kedekatan Anda dengan Allah dimanapun Anda berada. Itu yang disebutkan di Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itu ketika Anda mencari majlis ilmu, disebutkan ilmunya. Digandengkan dengan iman. Jadi bukan mandiri ilmu. Buka Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Lihat ujung ayatnya.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ iman disandingkan dengan ilmu. Seakan-akan Anda diberikan pesan oleh Allah, kalau mau ngaji, cari majlis yang meningkatkan dua hal. Satu, iman Anda, kedekatan Anda dengan Allah yang tadi. Jadi jangan sampai Anda pandai tapi jauh dari Allah. Pandai-pandai sampai hafal ini, hafal itu, ujung-ujungnya nggak sholat. Kesimpulannya semua agama sama. Menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda ngaji apa, Joni? Apa yang Anda baca? Anda belajar agama supaya dekat dengan Allah. Ini Anda belajar jauh dari Allah. Dan yang paling aneh, Anda belajar melanggar hukum Allah. Ini pelajaran apa? Itu hati-hati deh, di garis yang pertama. Ya. Atau juga yang kedua, maaf, iman menguat tapi ilmu kosong. Itu doktrin namanya. Itu hati-hati, berbahaya tuh. Anda ilmu nggak dikasih, tapi iman dikuatkan. Anda harus yakin kepada Allah. Anda mungkin akan meninggal besok pagi. Harus cari amalan yang bagus. Amalan paling tinggi itu jihad. Sekarang bawa bom, ledakan tempat itu. Maka muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom macam. Itu bahaya. Maka dari itu seimbangkan. Iman yang kuat dan ilmu yang luas. Dan dengan keluasan itu akan membuat ibadah kita lebih tenang. Yang menguasai itulah disebut dengan alim, jamaknya ulama. Karena itu di Timur Tengah itu ada turunan, Pak, Bu. Enggak semua orang disebut alim, ulama. Level pertama, kalau ustadz nama umum, ustadz itu nama umum. Bahkan di tingkat akademik, ustadz itu profesor. Di tingkat akademik. Ustadz itu umum, guru. Nanti ada turunan. Misal, awas hati-hati ya. Terutama kalau dilihat di TV-TV itu levelnya bisa beda-beda. Jangan salah nanti memperlakukan para ustadz itu. Ustadz nama umum. Apa turunan di bawahnya? Satu, mubaligh. Itu tingkat paling bawah. Ya, mubaligh. Awas, pembelajarannya disebut tabligh. Ya, penyampaiannya. Siapa mubaligh ini? Mubaligh ini orang yang hanya punya tugas menyampaikan saja. Mungkin dasar ilmunya kurang. Cuma dia dengar sesuatu, belajar retorika, disampaikan. Nah, itu disebut mubaligh, penyampaiannya disebut tabligh. Tabligh itu dari kata balagha. Balagha yablugh atau balagha yuballighu tablighan, menyampaikan sesuatu dengan jelas. Punya kemampuan retorika bagus, punya cara menyampaikan yang baik, dia belajar ilmu ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai, dia belajar ilmu bayan untuk menyampaikan dengan jelas, dia belajar ilmu badi' supaya apa yang disampaikan orang tertarik. Cuman keilmuannya kurang, apa yang dia dapatkan itu yang dia sampaikan. Itu tabligh namanya. Mengambil dari sebuah riwayat, ballighu anni walau ya, sampaikan dariku walaupun cuma seayat, walaupun kualitas hadis ini diperdebatkan. Tapi benar, kalau mau sampaikan silahkan, itu mubaligh. Itu satu. Tapi kalau sudah mulai ngajak, bukan sekedar menyampaikan, ngajak, nah itu da'i namanya. Da'i. Sifat amalannya disebut dakwah. Maka ketika mengajak sudah harus punya background ilmu yang sesuai dengan ajakan dia. Ngajak tahajud, maka dia sudah harus punya ilmu tahajud dulu. Ngajak untuk misalnya ta'lim, dia punya ilmu ta'lim. Ngajak misalnya untuk pelajaran tertentu salat, dia punya ilmu salat. Itu da'i namanya. Tapi tetap da'i pun belum punya kapasitas untuk memberikan fatwa. Jelas sampai sini? Nah, di atas ini nanti naik lagi. Apa di atasnya? Ada mufti misalnya. Nah, mufti kadar ilmunya sudah luas. Dia boleh memberikan fatwa, walaupun sifatnya tidak mengikat secara hukum. Artinya tidak ada stempel misalnya legalnya langsung, tapi diikat secara emosional. Anda kerjakan, Anda benar di sini, Anda tak kerjakan pun tidak berdampak administrasi secara kehidupan, tapi dalam konteks keagamaan bisa keliru. Itu mufti. Di atas ini ada qadhi, mufti yang ditunjuk oleh legal hukum oleh negara, yang ketika dia memberikan tanda tangannya berlaku hukum negara di sini, kalau dia mufti berlaku pula hukum agama di sini. Jelas di sini? Baik. Nah, tingkatan ini yang mesti ada kita ketahui. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang hukum, jangan tanya pada mubaligh. Nggak nyambung. Anda tanya hukum fikih pada mubaligh, ilmunya tidak ada. Kalau ingin tanya dai, sesuai ajakannya, jangan tanya di luar tema. Dai itu menyampaikan tentang tahajud, Anda tanya tentang hukum pernikahan, nggak akan nyambung. Jelas? Kalau Anda ingin cari fatwa, cari ulama. Kalau ulama sudah bicara, maka disitulah keluar hukum-hukum yang legal syariatnya itu dipandang kuat. Apalagi kalau ulama sudah ijma'. Saya panjang-panjang bicara ini, ingin menyampaikan kalimat di sini cuma 2 kalimat saja. Ajma'al ulama. Ulama sudah ijma'. Kalau ulama sudah ijma', maka tidak ada celah untuk menolak di sini.
Saya mau katakan gini, ulama yang paling pintar aja sepakat. Masa Anda yang bukan ulama beda pendapat? Jelas ya? Ini ngaji dengan saya mesti sabar, cuma 2 kalimat penjelasannya 1 jam.